Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Tutorial kali ini yaitu tentang cara atau panduan pendaftaran SNMPTN 2021. Pendaftaran di sini dilakukan oleh siswa yang bersangkutan, di mana siswa tersebut sudah memiliki akun di LTMPT, kemudian sudah dipermanenkan juga, dan tentunya termasuk siswa yang sudah dinyatakan eligible oleh sekolah dan sudah memiliki nilai yang lengkap yang telah diupload di akun LTMPT. Sedangkan tahapan-tahapan pendaftarannya di sini ada 7 poin. Yang pertama, login pada portal LTMPT dengan menggunakan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengisi kelengkapan data orang tua pada halaman profil. Kemudian yang ketiga, melakukan pendaftaran SNMPTN dengan mengisi pilihan prodi yang dipilih pada halaman pilihan. Yang keempat, mengisi portofolio pada halaman portofolio jika prodi yang dipilih mensyaratkan adanya dokumen portofolio. Kemudian yang keempat, siswa mengisi prestasi pada halaman prestasi. Isian di halaman prestasi ini bersifat tidak wajib. Kemudian yang keenam, melakukan finalisasi. Jadi setelah diyakini semua data sudah benar, maka silakan melakukan finalisasi. Setelah melakukan finalisasi di sini, isian data tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa diubah dengan alasan apapun. Kemudian yang ketujuh, mengunduh dan mencetak kartu registrasi. Untuk selengkapnya, siswa yang sudah memenuhi syarat bisa melakukan login pada akun LTMPT dengan menggunakan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi pendaftaran SNMPTN-nya dilakukan melalui LTMPT. Kemudian setelah melakukan login, kalau misalnya siswa tersebut sudah memenuhi syarat, maka akan tampil seperti ini, di mana di SNMPTN ini ada profil dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya belum memenuhi syarat, maka akan ada notifikasi seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN 2021. Kemudian kalau misalnya belum melakukan permanen, maka akan ada notifikasi seperti ini. Data Anda belum permanen. Pastikan data Anda sudah permanen pada portal LTMPT. Kemudian pada pengisian profil, di halaman ini berisi profil informasi biodata siswa. Perlu dicatat bahwa seluruh informasi pada kolom biodata diambil dari data yang telah diisi di portal, seperti NISN, nama, NPSN sekolah, dan asal sekolah. Isian tersebut tidak bisa dirubah lagi pada aplikasi pendaftaran SNMPTN. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada halaman profil juga hanya ada kolom kelengkapan data orang tua saja, di mana yang diisikan yaitu penghasilan orang tua, kemudian jumlah tanggungan orang tua. Setelah mengisi kelengkapan data orang tua, silakan tekan tombol simpan, dan jika berhasil maka akan ada notifikasi seperti ini, berhasil menyimpan kelengkapan data. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan prodi. Silakan pilih salah satu PTN atau Politeknik Negeri dari daftar yang disediakan pada kolom pilihan PTN atau Politeknik Negeri. Setelah itu akan muncul daftar prodi yang bisa dipilih oleh siswa. Program studi yang akan muncul hanya program studi yang memperbolehkan jurusan dari SMA, SMK, dan MA asal siswa untuk mendaftar. Seperti contoh seperti ini. Kemudian jika terdapat prodi yang Anda tidak bisa pilih karena syarat jurusan, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi blank seperti ini.
Kemudian setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau Politeknik Negeri atau 2 PTN Politeknik Negeri. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN atau Politeknik Negeri pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN atau Politeknik Negeri yang berada di provinsi manapun. Jadi disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN Politeknik Negeri yang dituju. Terdapat juga informasi apakah prodi yang dipilih membutuhkan dokumen portofolio atau tidak pada kolom portofolio. Jika kolom portofolio bernilai kosong, maka prodi tersebut tidak membutuhkan dokumen portofolio. Berikut contoh tampilannya. Jadi seperti ini. Kemudian jika sudah memilih prodi, silakan tekan simpan semua pilihan seperti pada gambar berikut. Simpan semua pilihan. Kemudian akan muncul pop-up konfirmasi seperti ini. Jika berhasil, akan ada konfirmasi berhasil menyimpan pilihan, silakan mengisi portofolio atau prestasi. Kalau sudah simpan pilihan, kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi yang tidak memerlukan isian portofolio ke prodi yang memerlukan isian portofolio, maka akan muncul pop-up konfirmasi seperti berikut. Seperti ini. Apakah Anda yakin akan menyimpan pilihan Anda? Anda harus mengunggah portofolio untuk prodi yang memiliki syarat portofolio. Selanjutnya, jika sudah simpan pilihan, kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi yang memerlukan isian portofolio ke prodi yang tetap memerlukan isian portofolio dengan jenis isian portofolio yang sama, akan muncul pop-up konfirmasi seperti ini. Kemudian jika sudah simpan pilihan, kemudian ingin mengganti pilihan yang sudah dibuat dari prodi yang memerlukan isian portofolio ke prodi yang tetap memerlukan isian portofolio namun jenis isian portofolionya berbeda, akan muncul top-up konfirmasi pilihan seperti ini. Selanjutnya kita melihat kembali prodi yang sudah kita pilih dengan menekan tombol pilihan Anda. Seperti ini, yang terletak di sebelah tombol simpan pilihan. Setelah menekan tombol pilihan, maka akan terlihat prodi yang sudah kita pilih sebelumnya seperti gambar ini. Yang kelima adalah portofolio. Ada beberapa prodi yang mensyaratkan untuk mengisikan portofolio seperti seni tari, diharuskan mengupload video tari, dan lain sebagainya. Pada pilihan portofolio, maka prodi yang kita pilih yang mensyaratkan adanya isian portofolio akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian jika prodi yang dipilih tidak mensyaratkan adanya portofolio, maka halaman pada gambar di atas akan kosong. Untuk melihat instruksi dan kebutuhan portofolio, silakan unduh instruksi dan unduh dokumentasi yang disediakan. Untuk mengisi portofolio, pilih choose file. Jadi file misalnya seperti video, kita bisa upload. Untuk mengisi portofolio, pilih choose file. Untuk memilih file yang akan diupload, kemudian tekan tombol simpan. Untuk PTT, unduh PPT digunakan untuk mengunduh PPT portofolio yang sudah kita upload. Jika sudah berhasil menyimpan, akan muncul notifikasi sebagai berikut. Berhasil mengunduh file bla 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 PTTX. Jika Anda sudah mengupload video, tetapi sebelum finalisasi dilakukan, kita berubah pikiran dan mengganti pilihan prodi yang tidak mensyaratkan adanya isian portofolio, maka isian portofolio sebelumnya akan dihapuskan. Yang keenam adalah prestasi. Isian prestasi bersifat tidak wajib diisi. Artinya, jika memang tidak memiliki prestasi dengan bidang dan tingkat prestasi yang disyaratkan, halaman ini bisa dikosongkan dengan tanpa mengupload dan mengisi apapun.
Prestasi yang bisa diisikan pada halaman ini maksimal 3. Silakan pilih bidang prestasi yang akan diisikan seperti pada gambar seperti ini. Kemudian berikutnya isi juga tingkat prestasi yang harus diisikan seperti pada pilihan berikut. Jadi mulai internasional, nasional, provinsi, kabupaten, dan sekolah. Selanjutnya, upload bukti prestasi dengan menekan tombol choose file. Kemudian pilih file yang akan Anda upload dengan ukuran maksimal 2 MB yang berformat JPG atau PDF. Unduh bukti prestasi digunakan hanya untuk melihat apakah file prestasi yang sudah diupload benar atau tidak, dengan validasi oleh masing-masing siswa. Setelah selesai, tekan tombol simpan dan akan muncul notifikasi seperti ini, berhasil mengunduh file ... Langkah ketujuh yaitu melakukan finalisasi. Pastikan semua isian sudah benar, karena kalau kita sudah melakukan finalisasi maka tidak akan bisa diubah kembali dan tidak bisa dibatalkan kembali. Kalau sudah yakin benar, silakan centang atau checklist pada pernyataan persetujuan saya setuju untuk finalisasi. Kemudian pilih tombol finalisasi seperti ini. Setelah menekan tombol finalisasi, maka halaman finalisasi akan berubah seperti ini, di mana di situ sudah ditampilkan keterangan tanggal dan waktu finalisasi. Yang terakhir yaitu kartu registrasi, di mana kartu registrasi ini bisa kita unduh kalau kita sudah melakukan finalisasi. Format kartunya seperti ini, di mana di situ ada foto, kemudian data diri, kemudian pilihan 1, pilihan 2. Kalau sudah mendapatkan kartu seperti ini, kartu tanda peserta SNMPTN 2001, berarti proses pendaftaran SNMPTN oleh siswa telah selesai. Baik, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.